Pertama-tama kami ingin menyapa kepada para asatis-asatisah, para santri-santriwati, para pembina baik yang ada di pusat maupun di cabang-cabang, para alumni dan keluarga besar Pondok Pesantren Asadiyah dan keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ikhlas dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Terkhusus kepada Andre Guruta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bergabung di pengajian kita pada hari ini, Ahad, tanggal 25 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan Nifsu Sya'ban 1445 Hijriah. Kita akan kembali mendengarkan dan menyimak dengan seksama kajian Teosofi Al-Quran dari Andre Guruta, Profesor Dr. K. Haji Nasaruddin Umar MA, dalam episode ke-21, masih dalam kajian Surah Al-Fatihah. Untuk itu, mari kita membuka pengajian pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum kita mempersilahkan Andre Guruta menyampaikan materinya, izinkan saya menyampaikan abstraksi pengajian kita pada pekan lalu sebagai berikut. Pengajian yang lalu, pembahasan Andre Guruta itu menyangkut masalah dalil membaca basmalah ketika membaca surah Al-Fatihah dalam sholat. Andre Guruta menukil sebuah hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an yang berbunyi, man sholla salatan lam yaqra'u fiha bi umil Qur'an fayahidajun ghairu tamam ila akhiril hadis. Ya, maksudnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat tidak membaca surah Al-Fatihah, maka tidak sempurna sholatnya. Dan aku berada bersama imam sholat, lalu Rasulullah SAW menyampaikan hadis qudsi bahwa Allah berfirman, aku berbagi keutamaan sholat itu dengan hamba-hambaku separuh-separuh. Apabila hambaku membuka salatnya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aduh, hambaku mengingat diriku. Ketika hambaku membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman, ya, hambaku sedang memuji diriku. Ketika hambaku membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Allah berfirman, hambaku sedang memuja diriku. Ketika hambaku membaca Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, hambaku mengagungkan diriku. Dan ketika hambaku membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ini antara aku dengan hambaku, dan bagiku bertanggung jawab memberikan pengabulan apa yang diminta hambaku. Dan ketika hambaku membaca Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah berfirman, ini adalah untuk hambaku dan apa yang diminta hambaku baginya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Hadis tersebut menurut Imam Syafi'i, ketika seseorang membaca surah Al-Fatihah di dalam sholatnya, sesungguhnya terjadi interaksi secara langsung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Imam Syafi'i menganjurkan agar memberi kesempatan kepada Allah berdialog dengan diri kita dengan cara berhenti sejenak di tempat pemberhentian ayat. Karena ketika itu Allah sedang memperhatikan, menyimak, dan bahkan berdialog dengan hambanya yang sementara membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat tersebut. Untuk itu, Andre Guruta Prof. Nasar juga berpesan kepada para santri Asadiyah, jika menjadi imam sholat, hendaknya berhenti di setiap pemberhentian ayat dari surah Al-Fatihah sambil menyelami secara khusyuk bacaannya, karena ketika itu Allah sedang berinteraksi dengan hambanya yang sementara sholat. Sehingga kata Andre Guruta, kalau membaca surah Al-Fatihah secara sambung menyambung tanpa berhenti, itu artinya kita membuang kesempatan dialog kita dengan Allah sehingga dialog itu pun terputus. Etika lainnya dalam membaca surah Al-Fatihah menurut Andre Guruta, diingatkan kembali untuk tetap membaca ta'awuz sebelum membaca surah Al-Fatihah, walaupun hanya
secara tersembunyi. Dengan demikian, Andre Gurta kembali menekankan bahwa jangan pernah lupa membaca basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim ketika sholat. Karena itu induknya surah Al-Fatihah. Bahkan menurut Imam Syafi'i, sebagaimana yang dijelaskan oleh Andre Gurta bahwa kalau ada orang tidak membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, maka rusaklah salatnya. Alasannya, karena salah satu rukun sholat adalah membaca surah Al-Fatihah. Sehingga kalau tidak membaca salah satu ayat paling pentingnya surah Al-Fatihah, yaitu ayat pertamanya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, maka otomatis juga rusak sholatnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita menyimak materi Andre Gurta, kembali diingatkan untuk memastikan mikrofon audio Bapak Ibu sudah terkunci dengan baik agar konsentrasi kita dalam menyimak pembahasan tidak terpecah dan terganggu. Dan bagi santri yang akan mengajukan pertanyaan, silahkan menulis di kolom chat yang ada. Insya Allah pengajian kita ini akan berlangsung sampai pada pukul 6.30 waktu Indonesia bagian tengah. Dan juga diingatkan untuk menyiapkan buku catatan dan alat tulis lainnya, serta senantiasa menjaga kesucian diri, lahir, dan batin. Selanjutnya, mari kita memanjatkan doa terlebih dahulu. Allahumma ftah alaina hikmatak, wansur alaina min khasaini rahmatika, ya arhamar rahimin. Rabbi sidna ilman, warsukna fahman, waja'alna minas sholihin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Selanjutnya, mari kita mendengarkan dan menyimak dengan seksama penuturan hikmah dari Ande Gurta, Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, dan kepada Al-Mukarram dipersilahkan dengan hormat. Tabi'un. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Bapak Ibu sekalian, anak-anakku, rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berkah ini, kita bisa berjumpa lagi. Saya sekarang masih di Los Angeles ya, California, waktu ya. Jadi 1:30 siang. Hari ini kita akan membahas ayat pertamanya surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja di situ ada kata ismun yang diawali dengan ba, sudah dulu pernah kita juga bahas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya sistematisasinya saya ulangi sekali lagi pada kesempatan ini. Saya lihat ada wajah-wajah baru, teman-teman kita yang baru bergabung juga. Di dalam bahasa Arab, musibah itu banyak. Setidaknya kalau dalam ilmu balaghah itu ada 6, bahkan ada yang mengatakan 8 fungsi huruf baik. Ada ba lil qasam, wallahu billah wa ta'ala billah, demi Allah besar. Atau bahasa babia dan seterusnya. Ya, fungsinya pun juga ya tentu huruf jar tentunya. Dan cara penulisannya pun juga pernah kita jelaskan, kalau menulis menggandengkan dengan Allah, maka tulisan ba-nya itu tidak dipisahkan dengan ismun. Jadi satu huruf ba digandengkan dengan
ismun. Jadi tidak pakai sawasal lagi. Tidak pakai alif di situ. Bismillah. Seperti kalau kita menulis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah dan Rabbun itu beda. Allah itu lafzul jalalah. Allah itu terbagi dua dimensinya. Ada dimensi Allah sebagai ilahun atau uluhiyah. Allah sebagai maha kuasa, maha maskulin. Dan juga Allah memiliki dimensi feminin, kelembutan, sehingga menonjol unsur jamaliyah. Itu disebut dengan Rabbun atau Rububiyah. Jadi Allah terbagi dua dominasinya. Ada Allah sebagai ilahun, ya, the Lord, bahasa Inggrisnya the Lord. Tapi kalau Allah juga sebagai Rabbun, itu the God. The God itu artinya Rabbun, memelihara, mengasuh, menyayangi, menimang-nimang, menciptakan dengan penuh kelembutan. Itu Allah dalam kapasitasnya sebagai rububiyah. Tapi Allah maha keras, maha pendendam, maha tinggi dan tak terbandingkan, ya, tak uncomparable, tidak bisa dihubungkan dengan siapapun, maka itu disebut dengan dimensi uluhiyah Allah. Jadi anak-anakku perlu membedakan makna antara Rabbun dengan ilahun. Bahasa Indonesianya sama. Rabbun Tuhan, ilahun Tuhan. Ya, kedengaran nggak di sana suara saya? Ya, Rabbun itu Tuhan, tapi kapasitasnya sebagai Tuhan Maha Penyayang, Pengasih, Lembut, Feminin. Ilahun itu Tuhan, tapi dalam kapasitasnya sebagai Maha Keras, Maha Pendendam, Al-Muntaqi, Maha Angkuh, Sombong, Mutakabbir, menakutkan. Tapi kalau Rabbun itu Maha Lembut, Maha Penyayang, Maha Pengasih. Nah, di dalam Al-Quran lebih sering terulang kata ilahun daripada kata Rabbun. Jelas ya anak-anakku semua, nanti kalau saya perbedakan, saya tanyakan mal farqu bain Rabbun wa ilahun. Apa perbedaan Rabbun dengan ilah? Sama-sama nama Allah, tapi kalau Rabbun menekankan dirinya sebagai Tuhan Maha Lembut, Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya Maha Dekat. Tapi kalau dirinya sebagai ilahun, hati-hati. Allah itu Maha Keras, Maha Pendendam, Maha Tinggi, Maha Agung. Tidak bisa dibandingkan. Di dalam Al-Quran lebih sering terulang kata Rabbun daripada kata ilahun. Ya. Kemudian setelah huruf ba itu ada kata ismun. Apa itu ismun? Berasal dari kata sama yasmu. Berarti tinggi. Maka itu as-sumu, maha tinggi. Meninggikan dan memberikan, ya ismun memberi nama. Dari akar kata ini lahirlah kata ismun, berarti nama. The name. Bahasa Inggris. Nama atau al-ism berfungsi sebagai identitas, pengenalan, dan alamat terhadap sesuatu yang mempunyai nama itu. Sebut al-musamma. Ya, ada nama, ada yang dinamai. Ya, pohon kelapa tinggi. Itu pohon kelapa nama. Yang diberi nama adalah pohon itu, batang itu. Ya. Ada Muhammad. Tapi ada orang yang diberi nama Muhammad. Nama dan yang dinamai itu sangat berhubungan. Ya.
Jangan sampai nanti nama kita itu lain dan penampilan kita juga lain. Disunatkan bagi kita untuk memberikan nama yang baik kepada keluarga atau anak kita. Karena nama itu doa. Ya. Kalau namanya Bahlul, wah, itu nama Arab tuh. Atau ada seseorang, Pak Ustadz, saya lahir anaknya. Namanya siapa? Oh, saya kasih nama Arab, Ustadz. Saya tidak mau nama kebarat-baratan, nanti tinggal lakuin seperti orang barat. Siapa namanya? Ya, Mujrimin. Wah, saya bilang tahu nggak artinya Mujrimin? Pokoknya dari Al-Quran. Tahu nggak artinya Mujrimin? Orang penuh kekerasan, aniaya, tukang zalim. Waduh, saya tidak mau. Anak saya nanti seperti itu ya. Jangan. Jadi kadang-kadang berbau Arab tapi tidak bagus artinya. Misalnya Al-Fajir. Nah, Fajir itu berperingai, apa itu Al-Fajir, Rajulun Fajir, laki-laki yang atau orang yang kurang ajar, laki-laki yang perusak, the stranger. Nah, itu. Alam semesta dan seluruh isinya juga mempunyai nama. Bisa nggak menghitung nama-nama yang ada di sekitarnya? Anak-anakku semua, ya, di samping masjid di situ banyak pohon. Kalau saya minta, bisa nggak mengumpulkan semua nama-nama minimum 100 nama? Ada pohon kelapa, pohon anggur, pohon rambutan, ada langit, bintang, ada ayam, ada kucing, dan seterusnya. Tidak terlalu sulit mencari benda yang mempunyai nama 100 jenis itu. Jadi tidak sampai 10 menit bisa scanner. Lihat satu kali tarikan matanya ke kanan ke kiri, itu sudah mungkin terscan sampai lebih dari 100. Banyak nama kan? Jadi alam semesta dan seluruh isinya juga mempunyai nama. Termasuk Tuhan juga mempunyai nama. Bahkan nama yang paling mutlak ialah namanya Tuhan. Dalam Islam disebut dengan Allah, lafzul jalalah. Ini saya ulangi sekali lagi, pernah saya bahas ini sebetulnya. Tapi karena ini sangat penting, ya saya ingin benar-benar anak-anakku semua paham. Kita lihat, disebut paling mutlak, Allah Maha Mutlak itu karena dalam kosmologi Islam, alam semesta ini sesungguhnya tidak lain adalah manifestasi keberadaan atau tajallinya Allah. Terutama anak-anakku yang masih santri, memang mungkin terlalu cepat saya jelaskan arti tajalli. Tapi aku boleh buat karena memang Al-Fatihah harus diterangkan lebih awal karena Allah menempatkannya dalam surah yang pertama. Maka itu saya minta perhatian sekali lagi, anakku semua jangan tidur tuh di belakang ya. Nah, gampang kelihatan di sini. Tapi kalau saya bisa shoot, pori-pori mukanya bisa kelihatan di sini. Walaupun saya di Amerika ini. Disebut paling mutlak karena dalam kosmologi Islam. Apa itu kosmologi? Kosmos, langit, bumi, alam semesta itu disebut kosmos. Nah, ilmu tentang alam disebut dengan kosmologi. Dalam Islam, ilmu alam itu sesungguhnya tidak lain adalah alam semesta ini adalah manifestasi atau bayangannya Allah Subhanahu wa taala. Gampangannya begini. Saya bertanya kepada anakku semua. Ya, paling gampangnya.
Apakah alam semesta ini dengan begitu banyak nama yang tadi kita sebutkan, kita kumpulkan itu bersamaan datangnya dengan Allah atau belakangan datangnya? Karena itu adalah ciptaan Allah. Nah, apakah alam semesta itu ada sejak awal atau datangnya belakangan setelah Allah menghadirkan alam semesta ini? Nah, kalau kita mengatakan alam semesta ini belakangan datangnya, pertanyaan berikutnya, dari mana bersembunyi alam semesta ini sebelum ada jadi alam semesta? Yang banyak tampil ini ada pohon kelapa, ada danau, sungai, danau tempe, dan sebagainya, ada langit, bintang. Itu tidak azali, artinya dia datang mempunyai awal. Tidak datang sejak azali, dia pernah tidak ada menjadi ada. Nah pertanyaannya, sebelum alam semesta ini ada, sembunyi di mana? Ayo. Atau pertanyaan lebih gampang, dari mana alam semesta ini berasal? Jawabannya, dari mana alam semesta ini diciptakan? Berasal dari mana alam semesta ini? Pernah tidak ada kan? Sekarang jadi ada. Dulu sebelum ada menjadi kenyataan seperti ini, itu dari mana? Asal usulnya alam semesta ini dari mana? Apa artinya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Inna lillahi, inna itu jamak, kami semuanya, santri, orang tua santri, kami semuanya bersama dengan alam semesta. Lillahi, ya, dari Allah. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya juga nanti kita berada. Tapi nanti anak-anakku dalam ketika membahas ayat ini inna lillahi, nanti ada pembahasan lanjutan. Karena huruf lam itu bisa berarti kita berasal dari Allah. Kita juga bisa artikan inna lillah, kita ini ada untuk Allah. Inna lillahi, kita berasal dari Allah. Tapi bisa juga kita artikan inna lillah, kita hadir untuk Allah. Ya, nah, itu, tapi belakangan. Pertanyaannya, dari mana alam ini bersembunyi sebelum berwujud menjadi alam? Ya. Tadinya mungkin kecil ya, satu titik. Dari mana titik itu kemudian menjadi besar? Lalu besar pecah. Partikel-partikelnya itu membentuk syajaratul bayda, planet-planet, termasuk planet bumi. Itu titik pecahan yang awal tuh, Big Bang. Kemudian mengalami expanding universe, mengalami pembengkakan, pembesaran. Di dalam alam semesta ini, di dalam bumi ini ternyata ada pohon, ada monyet, ada laut, ya, ada gunung. Tadinya itu titik, di dalam sebuah titik, pada titik yang paling kecil. Nah sekarang nggak ada titik lagi. Gede banget itu gunung samping kita itu. Tinggi banget pohon kelapa itu. Luas banget ya lautan itu, tak bertepi. Siapa yang tampil besar, tinggi, dalam, panjang, lebar, alam semesta? Dari mana datangnya alam semesta sebelumnya? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau alam ini, ya, saya ulangi, saya tanya dulu, apakah Allah itu maha suci enggak? Apakah Allah itu maha sakral enggak? Apakah Allah itu maha berwibawa enggak? Ya. Apakah Allah itu maha indah enggak?
Apakah Allah itu maha agung enggak? Maha suci pasti. Kalau alam ini dikatakan dari Allah, maka logikanya pertanyaan lanjutannya, apakah alam ini suci enggak? Bagaimana bisa kita mengatakan alam ini tidak suci kalau bersumber dari yang maha suci? Sesuatu yang suci atau sesuatu yang berasal dari yang maha suci, boleh nggak kita kotori? Sesuatu yang maha indah, berasal dari yang maha indah, boleh nggak kita rusak? Sesuatu yang baik, berasal dari yang maha baik, boleh nggak kita perburuk? Sesuatu yang maha utuh, berasal dari yang maha utuh, boleh nggak kita rusak? Sesuatu yang maha suci, ya, maha bening, maha jernih, boleh nggak kita kotori? Tentu tidak. Jadi akhlak di dalam Islam itu tidak seperti etika di dalam bahasa Inggris. What is the difference between ethic and akhlak in Islam? Etika itu kaitannya antara sesama manusia, tapi akhlak itu kaitannya di samping antara manusia, juga antara alam semesta sebagai sesama makhluk, dan juga terhadap malaikat, jin, dan apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya, anak-anakku semua. Kalau keseluruhan nama-nama di dalam alam semesta ini, yang begitu banyak nama-namanya, sementara alam itu bersumber dari Allah, ya, maka sesungguhnya nama-nama yang banyak itu bisa nggak dihubungkan dengan Allah? Di mana alam ini sembunyi sebelumnya? Dari Allah. Dari Allah alam semesta ini. Kalau alam semesta ini berasal dari Allah, maka pada hakikatnya alam semesta ini siapa? Kalau alam semesta ini pernah tidak ada dan sekarang menjadi ada, dan sebelum menjadi ada itu adalah sembunyi pada dirinya Allah, apakah itu nanti ciptaan Allah, ataukah itu nanti diartikan sebagai bayangannya Allah, apakah diartikan dengan tajallinya Allah, macam-macam pemahaman nanti. Apapun namanya, semuanya alam semesta ini dengan segala isinya, dengan jutaan bahkan triliunan nama-nama itu, berasal dari mana semuanya? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semuanya ini berasal dari Allah yang Maha Suci, tentu semuanya suci. Dengan demikian, nama-nama yang begitu banyak, triliunan jumlahnya ini, pada hakikatnya, apakah bisa dihubungkan dengan nama Allah? Allah adalah sebuah nama, kemudian melahirkan nama-nama yang lain alam semesta ini. Dengan demikian, nama-nama alam semesta ini, pada hakikatnya namanya siapa? Fa'ainama tuwallu fatamma wajhullah. Kemanapun kalian menghadapkan mukamu, di situ engkau akan menghadapi atau menatap wajah Tuhanmu. Jadi kalau kita melihat pohon kelapa, danau, tanah, langit, semuanya itu berasal dari mana? Dari Allah. Jadi pada hakikatnya, kalau kita melihat alam semesta ini sesungguhnya, bisakah dipisahkan dengan Allah? Bisakah ada alam semesta tanpa Allah? Bisakah ada nama-nama itu tanpa ada nama Allah? Itulah artinya Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah,
Maka pada hakikatnya seluruh nama-nama itu tidak terpisahkan dengan apapun. Jadi kalau ciptaannya Allah itu maha luas, anak-anakku semua, apa ciptaan Allah yang maha luas? Yang sangat luas, tak bertepi, ayo. Apa ciptaan Allah yang maha luas? Laut, samudra. Dindingnya adalah langit. Apa bahasa Arabnya maha luas? Wasi'un. Ada enggak nama Allah Al-Wasi'? Asmaul Husna. Al-Wasi'. Maha luas. Ada kan? Berarti kalau ingin membayangkan betapa Tuhan itu maha luas, maka lihatlah samudra itu. Jangan asal melihat laut, tapi tidak menghubungkan dengan Allah. Kemahaluasan Allah itu ditampilkan oleh laut. Setiap kali kita melihat hamparan laut yang tak bertepi, jangan pernah melupakan nama Allah Al-Wasi', Allah maha luas. Di mana-mana kalian melihat pasti ada nama Allah di situ. Al-Wasi', Allah maha luas. Ketika kita melihat hamparan tak bertepi, ingat namanya Allah Al-Wasi'. Saya tanya anak-anakku sekarang, tinggi enggak langit itu? Apakah langit itu tinggi? Apa bahasa Arabnya tinggi? Ali. Al-Ali. Iya. Ada enggak nama Allah Al-Ali, Al-Muta'ali yang maha meninggikan? Ada kan? Berarti setiap kali melihat ketinggian langit, ingat Allah. Namanya Allah Al-Ali, Al-Muta'ali. Maha tinggi dan maha meninggikan. Pernah enggak melihat benda-benda yang besar? Apa? Gunung Latimojong. Wah, besar banget. Nah, besar tuh. Bola dunia besar sekali. Ya. Apa bahasa Arabnya besar? Al-Kabir. Ada enggak namanya Allah Al-Kabir? Jadi setiap kita melihat gunung yang besar, ingat kebesaran Allah. Setiap kali kita melihat tingginya langit, ingat nama Allah, ketinggian Allah. Setiap kali kita melihat hamparan yang luas, ingat kemahaluasan Allah. Saya tanya kepada anak-anakku semua, besi itu lembek atau enggak? Besi itu lembek enggak? Atau keras? Keras, Bu. Keras. Ya. Apakah Allah itu maha keras? Iya. Maha keras dalam arti keras padat, maha keras dalam arti keras siksaannya. Al-Hadid, ya kan? Ada surah Al-Hadid, besi. Nah, jadi setiap kali melihat sesuatu yang keras, ingat Allah lebih maha besar daripada yang maha besar itu. Ada enggak pernah melihat air? Bagaimana sifatnya air? Lembut atau keras? Apa bahasa Arabnya lembut? Banyak tuh. Al-Latif, maha halus, maha lembut. Salju lembut, ya. Jadi setiap kali kita melihat apapun, lihat Allah di balik itu. Di balik ketinggian langit ada Allah yang maha tinggi. Di balik kebesaran gunung ada Allah yang maha besar, Allahu Akbar. Di balik samudra yang maha luas ada Allah Al-Wasi. Di balik maha besar Allah ada Al-Hadid. Di balik kelembutan itu ada Allah. Seperti air. Jadi semua sifat-sifat alam semesta ini itu bisa dicantolkan dengan nama Allah. Makanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Kalau menyebut nama Allah semua tersebutkan.
berapa spesiesnya tumbuh-tumbuhan, berapa spesiesnya binatang, berapa jenisnya bintang-bintang di langit. Ketika kita membaca basmalah, maka tersimpul semua nama-nama itu di dalam asma'ullah. Ada direct name, ada indirect name. Jelas ya? Kalau kita mampu mengatakan bahwa ternyata nama Allah itu bukan hanya satu, Allah. Dibagi-bagi nanti. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, Asmaul Husna semua ada di situ kan. Jadi kesimpulan Asmaul Husna itu kesimpulan dunia. Cabang-cabang seluruh makhluk Allah itu adalah Asmaul Husna. Tidak ada makhluk di dunia ini, di jagat raya ini yang terlepas daripada Asmaul Husna. Simpulnya Asmaul Husna itu adalah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, jangan pisahkan dirinya dengan alam semesta, jangan pisahkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau semuanya ini berasal dari Allah, maka pada pertanyaan berikutnya, sesungguhnya siapa yang punya banyak nama itu? Siapa nama-nama banyak itu? Kalau semuanya alam semesta ini berasal dari Allah, maka nama-nama yang banyak itu pada hakikatnya nama siapa? Ayo. Nama Allah juga kan? Inilah yang disebut dalam ilmu tauhid dengan tauhidul asma. Penyatuan nama-nama, keesaan nama. Selama kita belum bisa menyatukan nama yang begitu banyak triliunan ini, maka belum sempurna tauhid kita. Ma'rifat seseorang itu tentang apa yang disebut ma'rifatul asma, ketika kita mampu menyimpulkan semua nama yang jumlahnya triliunan itu sesungguhnya tidak lain adalah nama Allah juga. Cuma ada namanya secara langsung Allah, ada namanya secara tidak langsung, karena segala sesuatu ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ngerti? Ini yang disebut dengan tauhidul asma, penyatuan nama Allah. Jadi bukan cuma Allah namanya. Ada Rabbun, ada Ilahun. Asmaul Husna juga terbagi dua juga, ada nama Jamaliyah, ada nama Jalaliyah, maskulin feminin. Nama burung banyak banget. Jadi yang banyak itu adalah yang satu itu. Jadi pada hakikatnya seluruh nama-nama tidak lain adalah namanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah anak-anakku semua, tidak usah saya lanjutkan dulu. Nanti kita akan bahas apa itu dengan tauhidus sifat, apa itu tauhidul af'al, dan apa itu tauhiduz zat. Jadi ada 4 tauhid. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Kita harus mampu memahami apa yang disebut dengan tauhidul asma, keesaan nama-nama. Kita juga harus mampu memahami keesaan perbuatan. Seluruh perbuatan, jatuhnya lembaran daun dari tangkainya itu suatu perbuatan. Ananda duduk bersila di depan masjid, di dalam masjid, itu juga perbuatan. Burung-burung terbang itu juga perbuatan. Seluruh perbuatan itu juga nanti banyak sekali perbuatan kan. Tapi semua perbuatan itu hanya satu. Itu yang disebut dengan tauhidul af'al. Segala sesuatu itu punya sifat. Banyak sekali sifat-sifat yang dimiliki orang saja banyak. Binatang pun juga sifatnya banyak. Tumbuh-tumbuhan masing-masing punya sifat. Tapi keseluruhan sifat-sifat itu siapa sih punya sifat? Asma dihubungkan dengan Allah. Jadi itu namanya tauhidus sifat. Dengan demikian seluruh zat yang ada di langit, bumi, dimanapun juga, pada hakikatnya siapa sebetulnya itu semuanya. Itu yang disebut dengan tauhiduz zat. Inilah konsep tauhidnya Ahlussunnah wal Jamaah. Harus mampu menjadikan hanya satu
yang punya nama yang banyak. Hanya satu yang punya banyak perbuatan. Hanya satu yang punya banyak sifat. Hanya satu yang memiliki semua zat. Nah, baru satu hal yang kita jelaskan, tauhidul asma. Itulah makna Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru kata ismun. Inilah dulu Ananda semuanya. Nanti kesempatan ini saya tidak ada tanya jawab dulu, tapi nanti pada pertemuan kita akan datang. Saya masih di Los Angeles ini, masih ada rapat, dan insya Allah anak-anakku semua, kita akan dalami sedalam-dalamnya. Percayalah Ananda semua. Apa yang kalian dengarkan di sini, sulit Anda dapat di tempat lain atau dalam buku-buku lain. Karena itulah di sini kita mohon semoga Allah berkati pertemuan kita ini. Mari kita membaca surah berkah Ummul Quran Al-Fatihah ala hadithnya wa ala kulli nabiyin salih. ثم إلى حضرة المصطفى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه حتى إلى يوم الدين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bepung, apakah waktunya Andre Guruta memungkinkan kita membuka dialog? Mungkin dialognya nanti lain kali. Ini ada, Oh iya. masih ada acara di Amerika ini. Oh iya, Bung. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah penuturan hikmah dari Andre Guruta yang disampaikan kepada kita semua. Namun sebelum kita tutup pengajian kita pada pagi hari ini, mohon berkenan Andre Guruta dan juga para hadirin untuk membacakan doa. Ada 3 orang dosen sekaligus pembina Pondok Pesantren Asadiyah, yaitu Ibu Haja Fatmawati, Bapak Ustadz Mansur, dan Bapak Andi Najamuddin, yang akan menjalani ujian promosi doktor di UIN Alauddin pada tanggal 6 dan 7 Maret 2024 yang akan datang pun. Mohon berkenan Alena Andre Guruta untuk kita memandu doa untuk 3 pembina kita ini, 3 orang pembina. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من الجزام والوباء وسوء الأخلاق. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة من الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ودعاء لا تسمع. اللهم انصرنا من نصر الدين. اللهم اجعل الإسلام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ولا تعالى. رب ارحمهما كما ربنا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi kita aturkan kepada Alena Andre Guruta atas waktu dan ilmu yang diberikan pada pagi hari ini. Juga kami sampaikan terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kehilafan. Dan untuk itu selanjutnya mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.